akan belajar di Sidoarjo Belajar. Anak-anak, apakah di sini ada yang mempunyai hewan peliharaan, anak-anak? Ya, pastinya ada ya. Ada yang mempunyai hewan apa saja? Hewan kucing, hewan ikan. Nah, hari ini kita akan belajar di tema 2. Nah, yaitu menyayangi hewan dan tumbuhan. Subtema 1, manfaat tumbuhan untuk kehidupan manusia. Kelas 3, pembelajaran 2. Nah, anak-anak, apa kalian tahu? Di dalam cerita itu pasti ada unsur-unsur cerita. Unsur-unsur cerita yaitu ada tokoh. Tokoh itu pelaku yang terlibat dalam cerita, watak karakter pelaku yang terlibat dalam cerita, latar. Latar itu ada 3 anak, ada tempat, waktu, suasana yang terdapat dalam cerita. Yang keempat, tema, gagasan utama. Yang kelima, judul cerita. Nah, amanat. Di cerita ada amanatnya, pesan yang diberikan pengarang atau penulis. Nah, perhatikan dari cerita pengembara dan sebuah pohon. Nah, dari cerita pengembara dan sebuah pohon, tokohnya yaitu, coba kalian perhatikan, 2 orang pengembara berjalan di sepanjang jalan. Nah, tokohnya pasti ada 2 orang pengembara. Nah, lalu mereka menemukan sebuah pohon besar. Nah, yaitu tokohnya dalam cerita tersebut sebuah pohon besar. Lalu, penokohannya, coba kalian perhatikan di cerita. Nah, penokohannya salah satu pengembala sifatnya suka mencela. Kenapa, Bu? Yang mana, Bu? Nah, ini coba perhatikan betapa tidak berguna pohon besar ini. Nah, itu adalah salah satu pengembala sifatnya suka mencela. Lalu, yang kedua, penokohannya pohon besar sifatnya baik. Pohon besar tersebut lalu berkata, "Kamu manusia yang tidak berterima kasih. Kamu datang dan bernaung di pohon daun-daunku dan menikmati tentunya perlindungan." Nah, itu adalah penokohan pohon besar sifatnya baik. Lalu, latar waktunya pada saat siang hari. Lalu, amanatnya harus menghargai orang lain, tidak boleh menjelekkan orang lain. Nah, dari sebuah cerita itu, kita tidak boleh harus menghargai orang lain, tidak boleh menjelekkan orang lain. Ya, anak-anak? Paham? Nah, anak-anak, kalian tadi sudah menyebutkan hewan peliharaan kalian. Nah, Tuhan menciptakan makhluk hidup dengan tujuan tertentu. Setiap makhluk hidup bermanfaat untuk makhluk hidup lainnya. Tumbuhan bermanfaat untuk manusia, hewan juga memiliki banyak manfaat bagi manusia. Nah, anak-anak, hewan juga memiliki banyak manfaat bagi manusia. Kenapa ya? Apa kalian tahu? Hewan kuda. Siapa yang pernah naik kuda pada saat hari Minggu atau liburan? Kalian diajak keluarga kalian. Nah, apa kalian pernah naik delman? Ya, anak-anak, hewan kuda itu bermanfaat untuk manusia. Karena hewan kuda untuk apa? Untuk kendaraan juga bagi manusia. Begitu pula hewan sapi. Apa kalian tahu pada saat di sawah kalian melihat hewan sapi? Nah, hewan sapi itu juga anak-anak bermanfaat untuk manusia, bagi petani juga. Nah, kenapa Bu? Dimanfaatkan untuk apa anak-anak? Biasanya membajak sawah. Bukan hanya membajak sawah anak-anak, biasanya dimanfaatkan apa lagi? Dagingnya sapi, susunya sapi. Ya, itu manfaatnya bagi manusia. Banyak manfaatnya hewan itu. Nah, anak-anak, bagaimanakah sikap kita terhadap tumbuhan dan binatang? Jawabnya, sikap kita harus saling menjaga dan tidak boleh merusak tumbuhan dan menyakiti hewan. Sikap bersyukur dapat kita tunjukkan dengan cara menyayangi makhluk hidup.
Sikap bersyukur bisa kita tunjukkan dengan cara mengucapkan terima kasih kepada seseorang yang telah membantu kita. Nah, anak-anak, sikap bersyukur, apa kalian masih ingat sikap bersyukur itu mencerminkan atau menerapkan sila Pancasila keberapa anak-anak? Benar sekali. Pancasila ke-1. Oke, yang bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Nah, simbolnya yaitu bintang. Benar sekali. Nah, anak-anak, bagaimana ya cara kita berterima kasih kepada hewan? Benar sekali. Kita memberi makan atau minum hewan-hewan. Kita tidak menyiksa hewan. Nah, anak-anak, kalian kalau mempunyai hewan peliharaan itu harus diberi makan, diberi minum, diberi kandang yang baik, dan tidak boleh menyiksa hewan. Selanjutnya, bagaimanakah cara kita berterima kasih kepada tumbuhan, anak-anak? Ya, cara kita berterima kasih kepada tumbuhan yaitu dengan cara tumbuhan diberi air, pupuk, dan sinar matahari yang cukup. Kita juga tidak boleh memetik bunga dan daun sembarangan. Sama aja anak-anak, kalau tumbuhan itu harus diberi pupuk, air. Nah, kita tidak boleh memetik bunga dan daun sembarangan. Bentuk lain dari sikap bersyukur adalah selalu menjaga kesehatan. Menjaga kesehatan bisa dilakukan dengan cara rutin melakukan olahraga. Dengan kalian olahraga, tubuh kalian menjadi sehat dan lebih segar. Nah, anak-anak, kalian harus bersyukur dengan bentuk syukurnya, yaitu coba perhatikan. Kalian bisa belajar hari ini. Nah, kalian harus bersyukur. Dengan kalian menjaga kesehatan, kalian tetap mengikuti pembelajaran seperti biasanya. Nah, dengan kalian olahraga, anak-anak, tubuh kalian akan menjadi sehat dan segar. Ya, jangan lupa olahraga. Oke? Coba kalian perhatikan gambar sebelah atau video sebelah. Video tersebut adalah untuk fungsi pemanasan. Fungsi pemanasan tersebut yaitu menjaga kelunturan tubuh, mencegah terjadinya cedera, menyiapkan otot untuk melakukan gerakan. Oke? Coba kalian perhatikan lagi. Kalian perhatikan lagi anak-anak. Oke. Nah, ini adalah pemanasan. Fungsi pemanasan sebelum melakukan olahraga. Ya, dari sini, apa ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Bila tidak ada, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan semangat belajarnya.